Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan Etika dan Hukum Bisnis kali ini, kita akan membahas materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Bahwa setiap perusahaan didirikan tidak semata-mata bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan semata. Perusahaan juga harus mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui sebuah program yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Berten, bahwa tanggung jawab atau responsibility adalah suatu keharusan seseorang sebagai makhluk sosial, rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrospektif maupun prospektif. Sementara KAS mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya, dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. The World Business Council for Sustainable Development di dalam Rahman tahun 2009 mendefinisikan bahwa CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat atau komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dari sekian banyak definisi tentang CSR, salah satu yang menggambarkan CSR di Indonesia yang paling cocok adalah definisi yang dikemukakan oleh Soeharto pada tahun 2007. Ia menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat di sekitarnya. Terkait dengan area tanggung jawab sosial perusahaan, Organization Economic Cooperation and Development atau OECD menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dalam melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum yang meliputi 1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan. Yang keempat, mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan. Yang kelima, menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain. Yang keenam, mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketujuh, mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif, guna menumbuh kembangkan relasi saling percaya antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Kedelapan, mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja, termasuk melalui program-program pelatihan. Yang kesembilan, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih atau diskriminatif dan indisipliner. Kemudian yang kesepuluh, mengembangkan mitra bisnis termasuk para pemasok dan subkontraktor untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut. Yang ke-11 yaitu bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal. Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Wibisono menguraikan bahwa manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR diantaranya yang pertama bagi perusahaan. Terdapat 4 manfaat
yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal atau kapital. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, atau critical decision making, dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko. Bagi masyarakat, praktek CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah, yaitu adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan kebudayaan lokal tersebut. Bagi lingkungan, praktek CSR akan mencegah eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekankan tingkat polusi, dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya untuk lebih baik lagi. Bagi pemerintah atau negara, CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar yang tidak digelapkan oleh perusahaan. Wibisono juga menyatakan bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan yang menerapkan CSR karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian benefitnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa motif dilaksanakannya CSR oleh perusahaan, diantaranya 1. Untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan, begitupun sebaliknya. Kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-finansial terutama bagi perusahaan dan bagi stakeholdernya, yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kedua, layak mendapatkan social license to operate. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka juga ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan kepada perusahaan, paling tidak adalah perusahaan dapat leluasa untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial atau social insurance yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka di samping menanggung opportunity loss, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang berlipat ganda dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kelima, membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar, termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar yang baru. Yang keenam, mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang ke dalam siklus produksi. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan oleh pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. 10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward yang ditawarkan bagi perusahaan penggiat CSR.
sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan cukup tinggi. Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin dari pemerintah dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya. Dan juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatar belakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi, setidaknya bisa diidentifikasi 3 motif keterlibatan perusahaan, yaitu motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Selain itu, saat ini perseroan terbatas yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan program CSR karena telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2-nya mengatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, sedangkan pada pasal 3 tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan baik di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik dalam Undang-Undang PT maupun peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan tidak diatur secara spesifik mengenai besaran minimal dana yang wajib dialokasikan untuk CSR ya. Nah, akan tetapi dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatakan bahwa untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Namun meskipun demikian, beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang besaran minimal CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah di Kalimantan Timur, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan CSR dialokasikan minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya. Sementara itu, peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat itu peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat juga tidak mengatur tentang besaran kewajiban perusahaan dalam mengeluarkan anggaran CSR-nya. Melansir dari info CSR yang disebutkan dalam RUU CSR, akan ada patokan besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan, yakni antara 2%, 2,5%, atau 3% dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.